Shalom sahabat, kita berjumpa kembali untuk dapat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Dan kita percaya pula penyertaan Tuhan tidak berkesudahan bagi kita, Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Oleh karena itu pada saat yang baik dan indah ini, mari kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan kita membuka hati dan pikiran kita seluas-luasnya untuk Roh Kudus berbicara. Dan biarlah kita bersama-sama boleh memahami apa yang menjadi maksud baik Tuhan bagi hidup kita. Mari kita berdoa sahabat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Engkau Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kekal abadi, yang mana Engkau juga Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan menjadi umat-Mu, kami bersyukur menjadi umat yang Tuhan sudah pilih dan tentukan untuk menerima keselamatan. Dan pada saat ini dalam rasa syukur kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami mau tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mencari maksud baik Allah dalam setiap peristiwa kehidupan yang kami alami. Kami percayakan pemberitaan firman-Mu dalam kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat, yang memberikan kami pengertian dan pengetahuan agar kami benar-benar mengetahui yang sebenar-benarnya, yang paling hakiki dari kebenaran itu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, dan urapi setiap kami dan seluruh peralatan yang kami gunakan, biarlah semuanya itu dikuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sahabat, saya ingin kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan hingga ayat yang ke-18. Saya ingin membaca buat sahabat sekalian, demikian firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus adalah pribadi yang Allah kirim bagi kita, supaya dia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari karya keselamatan. Allah membawa Yesus yang adalah anak tunggal Allah sebagai korban tebusan bagi dosa dan kesalahan kita, karena tidak ada satupun manusia yang sanggup membayar hutang dosanya sendiri. Sama seperti mustahil seorang manusia dapat memutar waktu yang lampau untuk membalikkan keadaan dari segala perbuatan dosa yang sudah pernah diperbuatnya. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang dapat menjalankan peran sebagai orang yang benar-benar, orang yang murni, dapat mengerjakan seluruh hukum Taurat. Oleh sebab itu diperlukan penebusan. Maka keselamatan adalah sebuah anugerah bagi kita sekalian. Namun demikian, peran Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menyelamatkan lalu seluruh tanggung jawab selesai. Tetapi bukan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengerjakan jauh dari apa yang dapat kita bayangkan seperti saat ini. Tuhan Yesus merupakan saudara bagi kita. Dia yang sulung, dan saudara yang sulung yang berbeda daripada segala saudara yang ada di dalam dunia ini. Di dalam dunia budaya Asia lebih khusus, saudara sulung memiliki peran yang sangat kuat. Karena bila mana orang tua laki-laki tiada, maka peran saudara sulung adalah menggantikan orang tua. Ketika Yesus ada dalam dunia ini, ayahnya mati dan dia masih tergolong remaja, dia menggantikan peran Yusuf ayahnya. Kemudian dia mengambil peran sebagai soko keluarga, menopang keluarga, mencari nafkah untuk ibu dan adik-adiknya. Demikian juga peran-peran yang lain. Dan selama masa hingga 30 tahun sampai adik-adiknya mandiri, baru dia melakukan pelayanan yang sesungguhnya untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, peran sebagai saudara laki-laki inilah yang dibawa juga bagi setiap kita umat jemaat yang dipilihnya. Maka peran dari beliau sebagai saudara laki-laki tidak ada yang dapat disamakan dengan peran saudara laki-laki manapun yang ada di dalam dunia ini. Sahabat sekalian, saudara laki-laki sulung mengambil tanggung jawab yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita belajar pada saat ini bagaimana peran Tuhan Yesus bagi kita. Terlebih khusus dalam kondisi dan situasi yang berat, dalam situasi dan kondisi yang menekan, masalah yang besar, maka peran sentral saudara laki-laki itu sangat luar biasa. Ya, sebagai saudara laki-laki kita bersyukur punya Yesus Kristus. Yang pertama adalah bahwa Yesus sebagai saudara laki-laki, ia rela untuk menderita, bahkan mati untuk keselamatan kita. Terambil di dalam ayat yang 10 dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus rela menderita supaya kita ini diselamatkan. Kerelaan menderita untuk keselamatan kita tidak akan bisa disamai oleh saudara sulung manapun di dalam dunia ini. Allah sebenarnya menciptakan segala sesuatu datang daripada Yesus.
dan segala sesuatu harusnya kembali kepada Yesus. Tetapi dalam banyak hal Allah justru datang dengan cara yang luar biasa. Yesus mau menderita bagi kita. Dilahirkan tidak di istana, tapi di kandang domba. Tidak dilahirkan di kota yang besar, di Bethlehem yang kecil. Dilahirkan dalam kondisi hening, tidak dalam pesta pora. Dilahirkan dalam kondisi sangat dalam keterbatasan. Bahkan ketika masih kecil, sudah dikejar-kejar akan dibunuh oleh Herodes. Melarikan diri ke Mesir, kembali ke kota kecil Nazaret. Dalam perjalanan hidupnya, dia harus menanggung keluarga karena Yusuf mati muda. Sekian lama dia bekerja bagi keluarganya, menghidupi keluarganya sebagai tukang kayu. Dan setelah sekian lama dia memutuskan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Maka dia melakukan banyak perkara-perkara ajaib, menyembuhkan orang yang sakit, yang buta melihat, lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bahkan mati pun dihidupkannya. Dia menyatakan kuasanya sebagai pribadi yang berasal daripada Allah. Oleh sebab itu ia disebut sebagai anak Allah. Lebih daripada itu dia sudah mengerjakan banyak perkara ajaib yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang dengan hanya 2 ikan dan 5 ketul roti. Bahkan dia meredakan dan laut yang bergelora, gelombang yang besar, dia redakan, alam pun tunduk kepadanya. Tetapi dalam situasi yang sedemikian rupa, dia dikhianati oleh muridnya Yudas Iskariot. Dia mengalami satu pengkhianatan yang luar biasa, dijual dengan perak yang senilai dengan tanah kuburan. Bahkan hasil dari pengkhianatan itu, dia juga ditolak oleh muridnya Petrus melalui penyangkalan 3 kali walaupun sudah diperingatkan. Bahkan dia harus masuk dalam pengadilan agama, pengadilan manusia. Semuanya tidak bisa menunjukkan kesalahannya, tetapi hukuman tetap dijalankan. Dia dicerca, dihina, dipukul, dilukai, dicambuk dengan cambukan duri, ya besi yang tulang yang bisa merobek tubuhnya. Dia mengalami siksaan di atas kepala dengan mahkota duri. Dan akhirnya dia disalibkan, mati tergantung di atas kayu salib. Penderitaan yang luar biasa yang dia tanggung bukan karena kesalahan dan sudah dibuktikan dengan pengadilan. Tetapi dia harus tetap menanggung karena itulah jalan hidupnya. Agar ada keselamatan bagi kita. Dan membuktikan bahwa dia memang Allah yang Maha Kuasa, berkuasa atas maut. Dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan kuasa kematian. Dan itulah Yesus kita. Dia rela untuk mengalami berbagai macam penderitaan supaya dia menjadi seorang pionir, ya, disebut dengan archegos, seorang pionir yang mendahului semua kita agar kita semua yang seharusnya mati oleh karena dosa, kita mendapatkan kehidupan kekal. Kalau dia bangkit, maka kita semua pun bisa dibangkitkan dari kematian. Dan itulah Yesus kita. Ya. Dengan cara demikian, maka Yesus sedang mengangkat kita bersama-sama di dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Kesadaran kita betapa penderitaan yang Tuhan Yesus lalui itu harusnya membuat kita menyadari bahwa penderitaan yang kita alami di dalam dunia sekarang ini adalah penderitaan yang sementara, yang tidak lebih besar dari apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Terkadang penderitaan yang kita alami pun adalah penderitaan oleh karena perbuatan kita sendiri. Kalaupun kita mengalami kekecewaan karena dikhianati, mungkin ditipu, mungkin kita mengalami masa-masa yang sukar,
dan lain sebagainya. Percayalah itu tidak lebih dari penderitaan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Yang terpenting begini saudara sekalian, kalaupun kita kecewa, kita tetap punya saudara Yesus Kristus yang sudah mengalaminya lebih dulu. Dan itu sudah menebus dosa kita. Harusnya Tuhan Yesus jauh lebih kecewa kepada kita karena kita seringkali jatuh di dalam dosa. Walaupun dia sudah menyerahkan nyawanya, tapi kita tetap jatuh dalam dosa. Yesus jauh bisa lebih kecewa, tetapi dia tetap menerima kita. Mari, kalau ada orang mengecewakan kita, bawa itu di dalam doa dan bawa itu kepada Tuhan. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan pengampunan. Itu akan jauh lebih baik, ya, jauh lebih indah, ya. Kita tidak punya contoh teladan yang lebih baik daripada Yesus yang sempurna, rela menderita bagi kita supaya kita mengalami kehidupan. Dia rela mati bagi kita, kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Inilah cara Yesus memberikan dirinya kepada kita. Yang kedua, bahwa Yesus itu tidak malu untuk menyebut kita sebagai saudara. Tertulis di dalam ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13 dikatakan, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Yesus tidak malu untuk menyebut kita sebagai saudara. Saudara sekalian, dalam budaya, sekali lagi kita diajarkan untuk menarik sebanyak mungkin kehormatan dan menghindari segala sesuatu yang mungkin membuat kita malu atau menurunkan derajat hidup kita. Itu budaya kita. Ya, tidak ada yang salah di sana. Tetapi saudara sekalian, ada yang salah ketika kita kemudian menganggap diri kita begitu sangat berharga sehingga menjaga diri kita sedemikian rupanya dari rasa malu dan lain sebagainya hingga tidak mau mengakui saudara. Nah, ada banyak kasus dalam dunia ini saudara sekalian. Ketika ada saudara yang mungkin terlibat dalam kriminalitas, terlibat dalam masalah keuangan, mungkin karena miskin atau mungkin cacat dan lain sebagainya, maka tidak mau mengakui saudara. Kalaupun mengakui, malu. Ya, ada kesan penurunan nada suara yang menyatakan rasanya sebenarnya tidak pengen sih punya saudara seperti itu. Tidak mau sih dikenal memiliki saudara, mungkin pernah masuk penjara, mungkin pernah masuk dalam lingkungan orang-orang yang tidak baik dan lain sebagainya. Mungkin pergaulan yang buruk lain sebagainya. Bahkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan rasa malu dan lain sebagainya. Itu normatif di dalam dunia adalah demikian saudara sekalian. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dia tidak malu mengakui kita sebagai orang yang berdosa, yang hina ini sebagai saudara. Dan ini hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia taklukkan hukum alam. Dia redakan segala badai yang ada di lautan. Dia berkuasa luar biasa. Dia pemilik sorga. Tetapi bertemu dengan kita, orang yang sudah banyak dosa, orang banyak kesalahan dan pelanggaran, Tuhan tetap mengakui kita sebagai saudara. Saudara sekalian, ini hal yang luar biasa ketika kita boleh mengenal figur ya pribadi yang bermartabat. Seringkali kalau ada teman atau saudara seorang pejabat, seringkali kita ingin foto bersama. Bahkan tidak kenal sekalipun, kalau ketemu dengan wali kota walaupun sekedar di jalan, kita ingin selfie bersama. Atau kita ketemu dengan tokoh tertentu yang terkenal, punya nama,
Saudara sekalian, atau orang yang kaya kita ingin selfie foto bersama. Bahkan untuk pejabat selevel lurah atau camat pun kita ingin foto bersama, lalu kita pasang fotonya itu di rumah. Supaya orang mengenal, oh saya kenal dengan orang ini. Padahal mungkin saja ketemu di jalan dan bukan orang yang kenal. Kalau ditanya, tahu enggak? Enggak juga saudara. Ya. Tetapi saudara sekalian, itulah diri kita. Tetapi untuk orang yang lemah, orang yang papa, orang yang hina, kita nggak mau saudara foto bersama dan sebagainya. Yesus tidak saudara. Yesus mau mengakui kita sebagai saudara. Bahkan persaudaraan itu diikat dengan pengorbanannya. Itu hal yang luar biasa. Penderitaannya mengikat kita menjadi saudara dia yang sulung, dan kita adalah saudara-saudaranya. Yesus mengambil peran sebagai saudara sulung yang demikian, saudara sekalian. Nah, dalam hal ini Yesus sebagai pribadi yang bermartabat besar mau menjalin relasi kehidupan dengan kita, dan itu hal yang luar biasa. Pengakuan bahwa kita adalah saudara daripada Yesus Kristus, ini sebuah pengakuan yang membuat kita merasa bangga, dan sesuatu pengakuan yang luar biasa, dan ini harusnya membawa kita kepada keberanian untuk bagi kita mengikuti pimpinan Tuhan, pimpinan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Berani pula kita menyiarkan, menyampaikan kabar bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Kita ini adalah orang Kristen. Kita tidak malu-malu. Kalau Yesus saja tidak malu kepada kita, harusnya kita jauh lebih bangga kalau mengakui diri kita sebagai orang Kristen. Dan ini harusnya menjadi ketetapan di dalam diri kita, sahabat. Sahabat sekalian yang selanjutnya, Yesus sebagai yang sulung bagi kita, dia ini membebaskan kita dari ketakutan akan maut. Ya, ayat 14 dan 15 saya membaca buat sahabat sekalian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sahabat sekalian, apakah yang paling ditakuti di dunia ini? Kehilangan harta, ada banyak orang berani. Bahkan kehilangan jabatan dan lain sebagainya bisa saja kemudian dicari, saudara. Tapi kalau kehilangan nyawa, itu tidak banyak orang yang mau mengerjakannya. Hanya orang-orang khusus, saudara sekalian, mau melakukan hal itu. Tetapi harus dengan pertimbangan yang masak. Harus dengan pertimbangan yang benar-benar bagus. Kalau untuk membela negara, untuk membela bangsa, berperang, kehilangan nyawa, ya itu hal yang harus dikerjakan oleh setiap warga negara yang cinta, ya. Tetapi kalau untuk mati sia-sia, tidak ada banyak orang mau, saudara. Mati untuk orang-orang yang tidak layak untuk kita bela, tidak akan ada orang yang mau, saudara. Jadi ketakutan terhadap maut itu luar biasa, ya. Sungguh luar biasa, apalagi dalam case dengan pandemi virus corona pada saat ini. Orang berusaha hidup dengan segala cara, segala macam upaya dilakukan. Kalau perlu satu kota di lockdown, itu kosnya sangat besar sekali. Kita berdoa supaya kota kita tetap aman dan kasus-kasus corona ini segera berakhir. Dan saya percaya kalau kita terus berdoa memohon kepada Tuhan, kita yakin bahwa ada pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kota kita, negara kita dari virus corona dengan cepat. Namun demikian, sahabat, dalam kehidupan Yesus, Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit. Dan kita mendapatkan janji yang indah bahwa suatu saat setiap kita akan dibangkitkan. Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan dibangkitkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Lebih daripada itu, kalau kita menunggu waktu, dan saya percaya Tuhan Yesus tidak akan lama lagi untuk datang ke dunia ini.
Dan kalau kesempatan itu tiba kepada kita akan diubahkan. Dan kita akan bersama-sama reuni dengan Tuhan. Untuk hidup kekal selama-lamanya. Orang harus menyadari akan hal ini bahwa ini sesuatu yang bernilai tinggi. Dengan cara apa Tuhan mengadakan itu? Dengan Dia mati di atas kayu salib. Menghapus dosa kita. Sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Dan orang yang diselamatkan layak masuk dalam kerajaan surga. Menjadi ahli waris kerajaan surga. Siapakah ahli waris kerajaan surga itu? Setiap ahli waris adalah anak, saudara. Entah itu anak yang asli atau anak adopsi. Tapi kalau anak hanya sekedar anak pungut yang tidak ada keterangan surat apapun, jelas dia tidak berhak untuk mendapatkan waris. Tetapi kita ini adalah ahli waris kerajaan surga karena Yesus adalah yang sulung dan kita adik-adiknya. Maka ketika kita harus kembali kepada Bapa di surga, keselamatan sudah Tuhan sediakan, kerajaan surga kita tinggal masuk. Itulah kebaikan Tuhan Yesus yang bertanggung jawab kepada kita dari masa hidup kita sampai nanti pada kekekalan. Maka Yesus menjadi sulung yang tidak ada gantinya daripada yang lain. Dia menjadi yang sulung dan kita menjadi anak-anak adopsi daripada Allah yang di surga. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa kita adalah orang yang tidak lagi takut kepada maut. Kita berani menghadapi maut. Karena pada prinsipnya sederhana. Kalau mati itu untung, kalau hidup ya buat Kristus. Hidup itu untuk melayani. Hidup itu menjadi berkat. Dan kita percaya setiap hidup kita, nafas tarikan hidup kita yang Tuhan sediakan, itu adalah bagian di mana kita mengerjakan misi Tuhan. Untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat yang saya kasih, yang mana Yesus menjadi imam bagi kita karena Dia yang sulung, saudara. Maka biasa orang kalau berdoa bersama, yang sulung yang berdoa, yang membawa doa. Nah, Yesus menjadi imam. Pasal ayat yang 17-18 saya membaca bagi saudara sekalian. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk menambahkan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan, Yesus adalah imam, tetapi bukan imam yang sembarangan imam. Imam pada umumnya tidak terlalu mengerti kondisi jemaatnya seperti pada kes di Perjanjian Baru awal, di mana ada para Saduki dan para imam-imam besar dan para Farisi. Mereka hanya berusaha untuk mencari keuntungan dari peribadatan. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus mengalami masa-masa sebagai rakyat. Masa-masa di mana Dia harus juga membayar bea bait Allah, pajak bait Allah. Dia harus mempersembahkan, bahkan lebih daripada itu, Dia mempersembahkan dirinya. Dan Ia menjadi imam besar bagi kita. Bukan berdasarkan keturunan, Dia tidak dari keturunan Lewi, tetapi Dia berdasarkan dari aturan Imam Melkisedek, imam besar, yang melayani seluruh generasi sampai selama-lamanya. Dan Yesus ini ada pribadi yang lemah lembut, murah hati. Kenapa? Karena Dia pernah mengalami menjadi manusia. Dan Dia dicobai, cuma Dia tidak berdosa. Maka Dia tahu bagaimana manusia itu bisa dicobai dan bagaimana manusia itu bisa berdosa. Dia melayani sebagai imam, pengantara bagi kita. Hingga saat ini Dia ada di surga berdoa bagi kita sekalian, sahabat. Oleh sebab itu kita bersyukur memiliki Yesus yang terus ada bersama dengan kita. Dia berdoa, membela kita, menjadi pengantara kita. Dia yang membenarkan kita di hadapan Bapa di surga. Dia menjadi imam, pengantara kita satu-satunya. Kita bersyukur memiliki Yesus yang membawa kita kelayakan untuk tetap berada dalam lingkup keluarga Allah. Maka saudara sekalian, kita bersyukur. Sekarangnya saatnya kita bersyukur, sungguh bersyukur akan keberadaan Yesus Kristus
Karena Yesus itu sebagai yang sulung bagi kita. Dia memberikan nyawanya bagi keselamatan diri kita. Kalaupun dia sebagai raja di atas segala raja, dia tidak malu mengakui kita sebagai saudara. Yesus mampu membebaskan kita dari maut, dari kematian. Oleh sebab itu terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Katakanlah dalam hatimu dan ucapkan dengan bibirmu, walaupun dengan lirih percaya kepada Tuhan. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Dia percaya engkau bisa diselamatkan. Kalau dunia meremehkanmu, dunia menghina engkau, ada pribadi yang mengakuimu. Dan pribadi itulah Yesus Kristus. Karena itu katakan bersama-sama, Yesus, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ketika engkau mengucapkan itu, maka Yesus menjadi imam bagimu. Dia menjadi sulung bagi engkau. Yang sulung akan membawamu kepada kekekalan, kepada surga yang mulia. Karena engkau sudah menjadi adik-adiknya. Engkau menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengannya. Maka engkau menjadi sah anak-anak Allah. Ketika engkau menjadi sah anak-anak Allah, engkau adalah pewaris kerajaan surga. Itu dimulai ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia tetap bertanggung jawab selama engkau ada dalam dunia ini. Engkau mendapatkan penyertaannya, engkau mendapatkan pertolongannya, engkau akan mendapatkan penopangannya. Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Dan percaya Yesus yang menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita selama-lamanya. Bahkan rohnya diberikan kepada kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dialah roh penolong dan roh penghibur di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini terus berbicara kepada kami dan berkata-kata dalam batin kami. Dan kami percaya, kami bersyukur memiliki Yesus Kristus Tuhan. Bahwasanya dia sudah mati dan bangkit. Itu mengalahkan maut, dan kami percaya suatu saat kami pun akan dibangkitkan. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau tetap mengakui kami sebagai saudara. Itu hal yang luar biasa dan sangat terhormat. Bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, kami boleh memiliki Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi kami. Bahkan Engkau menjadi imam kami untuk selama-lamanya, di mana Engkau membawa setiap seruan doa kami kepada Bapa di surga. Bahkan Engkau Tuhan mengakui kami di hadapan Bapa, supaya Bapa menerima kami dalam kerajaan-Nya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memberikan penyertaan-Mu hingga saat ini. Teruslah ada dalam hati kami, berbicara lebih keras dalam batin kami. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri renungan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi pesan yang boleh kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.